Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti usahakan untuk kondusif ya. Kalaupun tidak bisa on cam, ya silakan bertanya kalau ada materi yang tidak dipahami. Baik, sebelum itu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya serahkan eh, langsung ya ke pemateri pada malam hari ini pada Kakak Yuven. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Budi untuk kesempatannya boleh bersama-sama dengan Kakak, Bapak, Ibu sekalian untuk kita dapat belajar bersama-sama dengan penalaran verbal pada tes bakat skolastik LPDP. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman kakak-kakak sudah banyak belajar tentang penalaran verbal, tapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar lagi karena ada pepatah bilang kita bisa karena terbiasa. Jadi kita mau membiasakan diri untuk melakukan mengerjakan soal-soal penalaran verbal. Jadi mungkin sebelumnya saya menceritakan pengalaman sedikit uh, kenapa saya sangat tertarik dengan penalaran verbal. Karena penalaran verbal itu waktu saya mengikuti seleksi TBS LPDP itu sangat membantu. Jadi saya menyadari bahwa saya itu masih lambat dalam melakukan perhitungan numerik, kuantitatif, dan juga melakukan baca cepat pemecahan masalah. Jadi saya coba untuk lebih fokus lagi kepada penalaran verbal karena saya rasa bahwa penalaran verbal kalau 23 soal itu saya benar semua, berarti skor saya bisa melebihi dari 100 targetnya. Jadi itu makanya selama tes bakat skolastik itu persiapannya saya memantapkan di penalaran verbal karena biar mencuri skornya melalui soal-soal penalaran verbal. Jadi pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar soal-soal penalaran verbal. Saya izin share screen untuk kita semua. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Iya, iya. Jadi kenapa di sini saya tulis ada kata-kata bilang jangan terlalu fokus pada ketidakmungkinan, fokus pada kemungkinan karena dulu awal sebelum persiapan LPDP, penalaran verbal, TBS, tes bakat skolastik LPDP, saya fokusnya masih kepada hal-hal yang mungkin saya rasa diri saya itu mengalami kesulitan kayak kuantitatif, pemecahan masalah. Tapi seiring perkembangan berjalannya waktu, saya pikir kenapa saya tidak fokus pada apa yang memungkinkan saya untuk lolos tes bakat skolastik. Jadi eh, makanya saya lebih perdalam pada penalaran verbal. Oke. Jadi kakak-kakak mungkin sudah tahu kalau nanti dalam penalaran verbal itu kita akan mendapatkan 3 jenis soal penalaran verbal. Yang pertama itu ada analogi, yang kedua penalaran logis, yang ketiga ada penalaran analitis. Nah, apa beda dari ketiga hal ini? Yang pertama analogis itu kita nanti akan diberikan berbagai kata, lalu kita mencari dan menentukan hubungan dari kata-kata tersebut. Lalu ada penalaran logis, ini maksud dan tujuannya adalah menguji kemampuan kita untuk menarik kesimpulan dari beberapa pertanyaan atau premis yang mereka sediakan. Lalu ada penalaran analitis, ini biasanya soalnya berupa permasalahan dan aturan logis. Jadi nanti kita bakal disediain beberapa aturan dan dari aturan itu kita akan menyusun satu kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan maka kita harus mematuhi aturan logis yang ada. Aturan logis yang mereka sediakan. Lalu kalau untuk
penelaran verbal sendiri, itu nanti kita akan mendapatkan 30 soal. Mungkin ini ada kakak-kakak yang baru pertama kali ikut tes bakat skolastik. Jadi kita bakal mendapatkan 23 soal. Dan dari 23 soal itu, kita dikasih 30 menit khusus untuk penelaran verbal sendiri. Nanti untuk analogis itu ada 8 soal, ada penalaran logis itu 8 soal, lalu penalaran analitis itu kita akan dikasih 7 soal. Jadi kita harus memanage waktu dengan baik agar kita dapat menyelesaikan 23 soal itu dalam waktu 30 menit. Nah, setelah saya hitung-hitung, kalau 23 soal itu kita dikasih 30 menit, maka estimasinya adalah rata-rata kita butuh waktu kurang dari 1,3 menit untuk menyelesaikan setiap satu soal. Jadi kita pergunakan waktu yang ada itu untuk curi skor di penelaran verbal. Kalau bagi kakak-kakak sekalian yang mungkin merasa bahwa oh saya lemah di kuantitatif, mungkin lemahnya karena hitungnya masih lambat atau mungkin mengatur rumus-rumus itu masih lambat. Jadi coba kita perkuat lagi di penelaran verbal. Lalu untuk yang pertama, penalaran verbal analogis. Itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan diberikan beberapa kalimat, lalu kita beberapa kata, lalu kita temukan hubungan logis antara kata yang disediakan. Kita melakukan uji hubungan itu ke pilihan jawaban. Nah, biasanya tipe soal yang mereka kasih itu ada melengkapi pasangan analogi. Ini kayak kalau kakak bisa lihat di layar, ini seperti ini. Ini untuk tipe soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua, itu kita akan dikasih misalnya memilih pasangan analogi. Jadi kata pertama, kata kedua, lalu kata pertama, kata kedua pada jawaban yang opsi yang mereka sediakan. Lalu ada analogi ganda. Untuk verbal analogi ini ada kata pertama titik-titik sama dengan kata kedua titik-titik. Ini adalah 3 tipe soal yang biasanya muncul di TBS untuk soal penelaran logis. Bagaimana kita melakukan mencari jawaban dari soal verbal analogi? Yang pertama adalah kita gunakan pola, yaitu fungsi, bagian dari, sebab akibat, kategori, intensitas, dan lain-lain. Nanti kita bakal lihat langsung di soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Boleh kakak kan nanti boleh dikasih reaksinya untuk jawaban. Kita jawab dulu nomor 1. Boleh nanti langsung dijawab aja di kolom komentar. Oke, silakan ya teman-teman. Kita latihan 2 menit. Karena masih latihan, jadi kita latihan 2 menit. Tapi nanti Oke, ada yang membiak. jawab ini, Kak Yuven. Ada yang jawab A ini. Iya, Rata-rata A ini. ya. Lain mungkin? Ada lagi? Apa yang lain? Silahkan. Oke, karena ini rata-rata sudah 3 orang menjawab A. Kita boleh Ya, tahu dari Kak Ira, kenapa Kak Ira jawab A? Boleh dijelaskan kepada kakak sekalian. Atau bukan Kak Novi bisa? boleh silakan Kak Ira, Kak Novi, atau Kak Lia. Kalau saya Kak, kenapa saya jawab A? Itu kan di situ kata manis itu dia, kita merasakan manis itu kan di lidah. Begitu juga kita pada saat kita berjalan itu yang bergerak adalah kaki kita. Oke. Nah, kata penghubungnya apa, Kak? Kata penghubungnya Jawabannya A mana ya. ya? Manis terasa di lidah, Iya, jalan terasa di kaki ya. terasa di kaki. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting jawabannya ini sudah benar. Tapi kalau misalnya kita ingin menghubungkan kedua kata ini adalah kita gunakan misalnya lidah kita gunakan untuk mengecap rasa manis, mengecap lah, mengecap lidah mengecap rasa manis.
kaki kita gunakan untuk berjalan, jalan. Jadi ini kayak kata penghubungnya itu adalah kegunaannya. Kegunaannya. Oke, berarti jawaban nomor 1 A ya, semua sudah benar. Coba jawaban nomor 2 Kak. Boleh di langsung saja dijawab di kolom chat Kak. Kak, Oke, Kak ada Ira jawab A. jawab A. Kalian cepat sekali ya. Kak Ira. Kak Ira juga A. Oke, Kak Novi. Ayo, kakak sekalian yang mungkin bisa apa kasih jawabannya, boleh sekalian dijawab biar kita sama-sama belajar. Oke, karena ini kembali jawab A, saya minta bisa Kak Novi bisa bantu Kak? Kak Novi atau Kak Kalia atau Kak Ira bisa bantu kenapa jawab A? Izin Kak, kalau saya lihatnya ilmu itu didapat dari buku, maka musik Mm-mm. didapat dari radio. Mm-mm. Oke, didapat. Ya sebenarnya kata penghubungnya seperti ini, namun ada kayak kata penghubung lain. Jadi kayak misalnya uh, buku sumber ilmu gitu. Kayak radio sumber musik. Sumber musik. Ini tergantung cara kita mencari kata hubung sehingga dapat mencari jawaban yang tepat. Jadi kayak misalnya memang soalnya terlihat mudah, kakak-kakak, tapi kita harus kembali lagi mengoreksi beberapa opsi. Jangan sampai ada opsi yang uh, s- hadir, dia itu hanya sebagai kayak apa perancu gitu. Jadi kayak kita, oh ya karena terburu-buru ya sudah kita pilih ini. Nyatanya jawaban itu adalah salah. Jadi kita harus kembali lagi. Saya ingatkan kita memperhatikan opsi-opsi yang lain. Jangan sampai ada kayak orang bilang apa beda tipis seperti itu, jadi kita perlu memperhatikan. Coba kakak untuk soal nomor 3, contoh soal nomor 3, boleh dijawab langsung di kolom chat. Kak Lia jawab A, Kak Amelia jawab A, Kak Siti, wah Kak Siti masih sedikit ragu kakak. Kak Novi jawab A, oke. Kita langsung saja ya. Kita lihat bahwa bupati itu merupakan kepala, kepala atau pemerintah di kabupaten. Karena jawabnya A, jadi ketua itu adalah kepala di satu organisasi gitu. Organisasi. Tidak mungkin bupati itu adalah sekretaris, tidak mungkin ketua adalah pemimpin. Ketua bisa saja pemimpin, tapi sekretaris ini sudah menyalahi kata hubungnya. Lalu bupati adalah wilayah. Wilayah apa? Tidak disebutkan secara spesifik. Wilayahnya wilayah apa? Lalu ketua adalah sekolah, ini terlalu apa ya? Terlalu besar, belum menunjukkan yang lebih kayak misalnya ketua kelas di sekolah seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal pembahasan pengarang verbalogis. Nah, pada soal ini biasanya kita akan menguji kemampuan untuk mendapatkan fakta-fakta pada premis dan memanipulasi informasi tanpa ubah maknanya. Perhatikan ada kata kunci bahwa tanpa mengubah maknanya. Karena kadang-kadang biasanya kalau misalnya kayak menemani teman-teman untuk penalaran verbal itu ada yang kayak tidak ada eh, tidak ada tidak ada kata atau kalimat, tidak ada kata atau kalimat di dalam premis itu mereka masukkan, masukkan sehingga sudah benar-benar merubah makna dari premis tersebut. Lalu yang kedua adalah
jangan menggunakan pengetahuan luar, fokus pada informasi dalam soal. Jadi itulah mengapa tadi saya bilang bahwa kita tidak boleh mengubah makna. Jadi berdasarkan informasi di dalam premis, meskipun kayak misalnya uh, misalnya seorang mahasiswa S2 kalau mau mendapatkan gelar tidak perlu melakukan ujian tesis seperti itu. Sebenarnya kan kalau misalnya dalam konteks nyatanya adalah salah. Salah, tapi kalau di dalam premis atau dalam soal, yang apapun yang mereka sediakan itu kita anggap benar. Kita anggap benar dan kita tidak boleh menyalahi premis yang mereka sediakan. Lalu menggunakan pendekatan logis formal, jika P maka Q, jika P maka Q, Q maka P, itu harus diperhatikan. Tapi biasanya kalau misalnya, nanti kita akan sama-sama bahas untuk bagaimana menarik kesimpulan. Ya, ini adalah bagaimana menarik kesimpulan. Untuk modus ponen itu jika P maka Q, misalnya jika saya makan, oh ya, mana ya? Oke, jika saya makan, saya kenyang, kenyang. Lalu saya kenyang, saya makan. Mohon maaf, saya kenyang, kenyang, kenyang. Berarti kesimpulannya adalah saya makan. Makan. Begitu pula untuk ini. Ingat kakak, kalau misalnya dia ada legasi Ki, berarti itu kayak kebalikan dari P, dari Ki. Jadi kayak misalnya Ki makan, maka legasi Ki adalah tidak makan. Itu perlu diperhatikan. Nah, biasanya kadang-kadang kita diberikan soal kayak misalnya legasi P, Ki, mohon maaf, P, Ki, legasi P. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, berarti tidak ada kesimpulan, karena belum pasti. Jadi kalau misalnya kebalikan dari P, jika misalnya P-nya adalah makan, maka legasi P-nya adalah tidak makan, itu berarti kita langsung saja mengambil bahwa tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Untuk silogisme, hipotesis itu nanti, nah ini biasanya kakak, ini soal seperti ini paling banyak muncul. Soal seperti ini biasanya muncul untuk peneraran logis. Lalu untuk silogisme, nanti soal-soal untuk turunan dari silogisme itu biasanya juga muncul kakak. Jadi harus banyak fokus pada soal-soal yang seperti ini. Kalau soal-soal yang seperti ini itu kalau di angkatan saya itu tidak, yang saya lihat itu tidak ada. Tapi kalau misalnya soal seperti ini nanti ada, kayak misalnya P atau Q, legasi P seperti ini nanti kita akan sama-sama belajar untuk contoh soalnya. Selanjutnya untuk penalaran verbal analitis. Di dalam penalaran verbal analisis ini nanti kita akan diuji kemampuan kita untuk melakukan analisis logika sesuai dengan aturan yang disediakan di dalam soal. Aturan yang disediakan di dalam soal. Jadi kayak misalnya A lebih cepat dari B, sedangkan C lebih cepat dari A. Nanti sama-sama kita akan bahas soalnya. Lalu apa yang biasanya untuk mempersingkat waktu, biasanya apa yang saya lakukan? Biasanya adalah sembari baca soal, sembari saya mencatat keterangannya. Seperti itu kayak misalnya yang misalnya jika saya ikut sepak bola, maka bulu tangkis tidak. Nah, bulu tangkis tidak. Nah, biasanya kalau misalnya saya ketemu soal seperti ini, yang saya lakukan adalah ketika saya baca, saya langsung merubah soal itu menjadi simbol. Seperti kayak misalnya, jika saya ikut sepak bola. Oke, sepak bola berarti tidak boleh ikut bulu tangkis.
bulu tangkis. Nah, kita bisa cepat menerjemahkan soal yang akan disediakan itu di dalam simbol atau gambar yang mungkin kita itu familiar dengan hal tersebut sehingga kita dapat lebih cepat menjawab soal-soal yang akan disediakan. Lalu gunakan eliminasi coret kemungkinan yang tidak mungkin. Jadi setelah kita melakukan hal-hal seperti ini, langsung saja kayak kita lihat, oh ternyata di sini tidak mungkin, di sini mungkin, misalnya mungkin. Lalu kita temukan lagi ada yang mungkin saja mendekati, kita tandai. Nah, setelah itu kita eliminasi bagian-bagian soal yang tidak lagi memenuhi syarat, langsung saja kita uh, langsung saja kita masukkan soal-soal yang memenuhi syarat. Jadi kita tinggal memperhatikan soal-soal yang memenuhi syarat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah periksa satu persatu kemungkinan yang konsisten dengan semua aturan. Itu sama seperti yang di atas. Biasanya tipe soal yang akan muncul di dalam penalaran analitis itu seperti urutan kualitas, urutan kuantitas, ada kombinasi jadwal, ada kombinasi posisi, implikasi sebab akibat. Nah, biasanya untuk beberapa yang di tahun 2024, Kakak. Tahun 2024 itu teman-teman banyak menyampaikan kalau misalnya mereka tuh dapat soal yang posisi duduk. Posisi duduk atau yang ada soal sebab akibat, implikasi sebab akibat lah. Namun karena kita belum tahu nanti soalnya seperti apa, jadi kita harus mencari beberapa tipe soal yang seperti urutan kualitas, urutan kuantitas, lalu kombinasi jadwal, kombinasi posisi, dan implikasi sebab akibat. Ini salah satu tips dari saya yang saya praktekkan selama ketika saya ikut seleksi tes bakat skolastik. Jadi banyak berlatih soal pengarang verbal, kita manage waktu dengan baik, dan kita jangan berfokus pada satu soal yang susah. Kadang kan kita kayak terlalu saking penasarannya dengan soal yang disediakan, lalu kita kayak misalnya, oh ini sedikit lagi sudah mendapatkan soalnya, ini sedikit lagi sudah dapat soal. Akibatnya ada mungkin satu soal ini adalah bersifat jebakan gitu, jebakan. Akibatnya kita tidak lihat soal nomor 2 yang mungkin lebih mempermudah kita untuk menjawab. Jadi kalau misalnya soal tersebut kakak kita berpikir sudah lebih dari 1,3 menit yang tadi, maka langsung saja kita lompat ke soal lain. Nanti kalau misalnya ada waktu yang tersedia, baru kita kembali lagi ke soal tersebut. Oke, ini kita akan sama-sama menjawab. Ini kita sudah masuk di contoh soal untuk penalaran verbal bagian analogis, logis, dan analitis. Kakak, silakan boleh bantu jawab di kolom komentar. Kolom komentar lagi, aduh, kolom chat, mohon maaf. Pohon titik 2 berlindung sama dengan titik-titik titik 2 titik-titik. Kalia jawabnya D. Kanovi D juga. Oke. Kalia kenapa sampai jawab D, Kak? Boleh jelaskan bagi kakak-kakak sekalian, Kak? Kalau menurut saya Kak, pohon tempat berlindung. Jadi saya pilihnya kaki itu tempatnya untuk melangkah gitu. Tapi saya ragu juga antara ada B juga tuh, telinga tempatnya anting. Jadi tadi cocok-cocokin lebih yakinnya ke D aja. Siap. Terus adakah yang punya jawabannya berbeda? Kasiti ternyata jawab B. Kasiti boleh Kak disampaikan alasannya. Kita sekarang punya 2 kubu nih. Mohon maaf. Ada B dan juga ada D. Kasiti boleh bantu Kak? Kak, kalau saya mungkin telinga itu biasanya tempat untuk memakai anting gitu. Jadi pohon kalau misalnya memakai premis tempat berarti mungkin ada kesamaan pohon tempat untuk berlindung, telinga untuk tempat ini anting untuk memakai anting.
Oke, siap. Terima kasih Kak Kalia sama Kak Siti. Jadi kakak, jawaban yang tepat itu adalah jawabannya yang B. Kenapa B? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kalia bahwa kata penghubungnya adalah tempat. Pohon tempat berlindung sebagaimana telinga tempat memasukkan anting atau menyimpan anting lah seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2, kakak boleh. Pohon digunakan untuk berlindung, kaki digunakan untuk melangkah. Iya, sebenarnya jawabannya bisa karena kakak ingat lagi bahwa soalnya itu bisa saja menjebak. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan opsi dengan opsi satu dengan opsi lainnya sehingga kita mampu menentukan satu contoh yang satu jawaban yang tepat. Kak Kalia jawabnya yang soal nomor 2 jawab A. Kalia A. Ayo kakak, ada yang mau jawab lagi? Oke, ini kayaknya Kalia yang Kalia jawab A. Jadi kakak, kita perlu melihat kata kuncinya. Jadi segi empat segi empat itu mempunyai ruang, mempunyai diagonal. Jadi segi empat mempunyai diagonal. Ini kayak apa katanya kepunyaan gitu. Mempunyai diagonal. Sebagaimana lingkaran itu mempunyai diameter. Mempunyai. Jadi seperti itu ya kakak. Untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Boleh dibantu persegi. Kasih itu jawabnya persegi. Iya, segi 4 kan sama juga dengan persegi. Beda. Beda. Ayo kakak, yang soal selanjutnya. Boleh dibantu jawab. Sekali lagi harus perhatikan setiap opsi dengan opsi. Karena kita punya waktu 1,3 menit. Tapi karena ini kita masih latihan, berarti kita punya waktu 2 menit. Guru, (2) sekolah, (2) murid, sebagaimana, titik. Waduh, belum ada yang jawab ini. Oh, Kasiti jawabnya B. Ada yang jawab B. Ada lagi kakak yang punya jawabannya? Kalia jawab D. Ada lagi jawabannya, Kak? Kanovi B. Jadi B sudah 2 ya. Oke. Langsung saja. Ini kalau kita temukan soal seperti ini memang dia sedikit rancu ya kakak. Jadi kita perlu teliti dalam melihat setiap opsi. Jadi yang pertama, guru guru itu merupakan apa kayak profesi gitu. Profesi lalu tempat sekolah itu tempat dia mengajar. Mengajar lalu di sekolah ada murid. Lalu kalau misalnya kita pilih jawabannya yang jawabannya yang B, kita lihat petani petani eh, petani itu merupakan salah satu misalnya profesi lah. Lalu sawah itu memang tempat dia bekerja. Lalu kalau misalnya di sawah ada sapi ini masih terlalu umum ya, belum. Cocok kali ya, Kak. Kurang cocok kayaknya, Kak. Iya.
kurang cocok kan karena sapi itu masih terlalu umum. Seharusnya di sawah itu kita tempatkan padi misalnya. Misalnya, kalau misalnya di opsi yang B itu ada kata padi di akhir. Namun kalau coba kita lihat di D. Di D pengarang itu eh, apa? Profesi adalah pengarang atau pekerjaannya adalah pengarang. Pengarang. Lalu dia bekerja di tempat. Kan tadi kita sudah sepakat kalau misalnya kata penghubungnya adalah tempat. Tempat mengajarnya. Tempat bekerjanya. Masa tempat bekerjanya di buku seharusnya di tempat di kayak di satu kayak apa satu perusahaannya dia lah seperti itu. Jadi jawaban yang tepat kalau misalnya kita lihat, coba kakak lihat lagi di opsi yang E. Coba baca lagi di opsi yang E. Kita lihat, gembala itu sama seperti peternak. Peternak, peternak. Jadi ini adalah pekerjaannya, lalu dia bekerja di ladang. Mengembalakan domba-domba. Domba-dombanya ada di ladang. Sepertinya, sama seperti yang ini kan kakak-kakak. Ada yang mungkin punya pendapat lain? Kak, tapi yang B sama E itu agak mirip-mirip ya ininya. Yang B sama? B sama E. Iya. Sebenarnya kalau misalnya di sini kita ganti dengan padi, maka dia sangat mendekati untuk jawaban yang ini. Tapi karena pada umumnya petani sawah dia bekerja di kayak misalnya tempat yang sedang dia garap gitu. Orang-orang kayak apa? Alat yang sedang dia, mohon maaf, bukan alat ya, tapi kayak apa kayak yang sedang dia garap. Jadi kalau misalnya guru bekerja di sekolah dan dia sedang menggarap murid lah, maksudnya kayak membentuk murid lah. Lalu ketika kita bilang petani, dia sedang bekerja di sawah, dia sedang menggarap sapi. Kan tidak bisa kan Kak? Seharusnya dia sedang menggarap ladang gitu atau tempatnya seperti itu. Bisa dipahami Kak? Ya, ya bisa Kak. Berarti yang murid ini hasil dari sekolah berarti itunya Kak ya. Iya. Maksudnya kayak objeknya. Nah, kalau misalnya kita lihat di opsi yang E, itu ada gembala, misalnya gembala dia bekerja di tempatnya di ladang. Lalu di ladang dia sedang menggarap atau dia sedang mengembalakan domba. Sama seperti kayak misalnya guru dia bekerja di sekolah dan di sekolah dia sedang mengajari murid. Ya, oke. Pasti sudah dipahami ya, Kak. Tak apa-apa kalau misalnya punya pandangan lain, silakan kita sama-sama berdiskusi. Oke, Kak Novi paham Kak, siap. Jadi kita lanjut lagi. Ayo Kak, silakan dijawab soal berikutnya. Konduktor titik dua orkestra sama dengan titik-titik. Ayo. Oke, oke kita sama-sama bahas ya. Kita lihat di sini ada opsinya adalah, pertanyaannya adalah konduktor sama dengan orkestra. Kita lihat hubungan antara kedua kata ini apa. Kalau kita lihat, konduktor itu kan biasanya sebagai seorang pemimpin pada satu orkestra atau pegalaran musik. Jadi dia pemimpin yang mengarahkan. Pemimpin mengarahkan. Mengarahkan. Lalu kita lihat lagi di opsi yang mereka sediakan. Penyair soneta itu belum 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 terlalu ya. Ada komponis, ada lagu. Sebenarnya komponis ini dia
bisa saja, tapi dia itu lebih banyak mengarahkan kepada musik. Lalu ada lagu, ada musik. Ini belum. Lalu ada aktor, ada komedi. Ini lagi, ini satu profesi yang saling bersinggungan. Lalu kita lihat ada sutradara film. Nah, biasanya kalau dalam satu perfilman itu biasanya sutradara ini yang hadir. Dia sebagai pengarah karena dia yang menciptakan, dia yang menyusun setiap alur dari film tersebut. Jadi jawabannya yang tepat itu ya kakak. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Oke, Kalia jawab kan Nurwisa jawabnya juga. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Boleh bantu dijawab di kolom chat. Uang titik-titik pundi. Pundi-pundi. Sebagaimana air titik-titik. Kalia jawab C. Oh, Kalia cepat sekali ya, Kak. Kalia jawabnya C. Ada lagi yang punya jawaban sama atau jawabannya berbeda? Oke, sepertinya Kalia saja yang... Oh, Kak Nurwisya juga jawabnya C. Oke, mari kita sama-sama bahas. Kalau uang, kalau uang itu biasanya kayak pundi-pundi. Pundi-pundi ini kayak seperti celengan ya, celengan. Celengan atau kayak wadah tempat taruh uang lah, pundi-pundi uang. Nah, sebagaimana masa kita taruh air di jambangan, kita taruh air di nampan, kita taruh air di tempayan. Ini kalau nampan, nampan itu seperti apa ya? Nampan itu kayak ini, apa yang kayak untuk tapis kah? Kalau di NTT sebutnya nyiru. Oh iya. Terus ada percetakan, ada tempayan. Lalu ada percetakan paling abstrak. Asbak. Tidak mungkin kita taruh air di asbak. Tidak mungkin kita taruh air di percetakan. Ini masih terlalu umum. Percetakan apa sebenarnya? Ini masih terlalu umum. Nah, yang paling mendekati adalah tempayan. Tempayan, tempat kayak menaruh sesuatu gitu. Kak Siti jawabnya C. Iya. Oke, jawabannya C ya kakak. Selanjutnya kak, boleh dibantu dijawab di kolom chat. Teratai titik dua kaktus air titik-titik. Boleh bantu dijawab? Kalia jawab D. Ada yang jawab D. Oke. Kita langsung saja jawab. Oh ya, Kak Siti jawabnya E. Gimana Kak? Ini ada dua pandangan yang berbeda. Kalia, boleh disampaikan Kak? Kenapa Ya Kak, alasan Kalia pilih D? teratai hidupnya di air. Terus kaktus harusnya situ gurun ya, adanya pasir. Jadi saya pilihnya ke situ. Oh iya. Lalu Kak Siti, Kak, gimana Kak? Kenapa alasannya milih E Kak? Salah baca kak tadi kirainnya gurun. Oh, Padahal gurun. kiranya gurun. Iya, iya, iya. Terima kasih Kak. Iya kak. Berarti kita punya jawabannya D ya, sama seperti tadi yang kalian sampaikan kalau teratai itu hidupnya di air,
sebagaimana kaktus itu hidupnya di pasir. Pasir atau kalau misalnya ada opsi gurun ya jawabannya gurun. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Boleh dibantu jawab di kolom chat. Intensitas titik dua frekuensi sama dengan titik-titik titik-titik. A atau B atau C atau D atau E. Intensitas frekuensi. Ayo kakak-kakak. Kalian jawab D. Ada yang jawab D. Ayo, dari tadi kalian saja yang semangat terus. Ayo, ada lagi yang punya jawaban kakak-kakak? Oke, kita lihat jawabannya. Kalian boleh kasih alasannya kak, kenapa pilih D kak? Karena lihatnya intensitas, berarti kan keseringan, berarti jumlah. Kemudian kalau frekuensi biasanya totalan, frekuensinya sehari berapa kali kayak gitu. Jadi Oh, total jadi dalam totalnya keseharian. berapa kali? Iya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kayak mirip-mirip ya. 11-12 lah. 11-12 jawabannya. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik. Intensitas dan frekuensi itu sebenarnya satu kata yang mirip. Hampir mirip, hampir mirip. Itu kalau kita lihat, kalau jumlah dan total, itu gimana? Kalau jumlah kan misalnya jumlah perbagian kan? Perbagian, misalnya jumlah perbagian. Kalau total adalah, kalau jumlah mungkin mungkin kita bisa sebut kayak urutan dari 1, 2, 3, jumlahnya adalah misalnya 3 di sini. 1, 2, 3 jumlahnya 3 di sini. Lalu kalau misalnya kalau kita mau totalkan berarti totalnya biasanya kita letakkan di bawah. Misalnya kita totalkan 6 peserta lah istilahnya. Nah, yang hampir mirip itu sebenarnya jumlah dan total ini bisa. Tapi karena konteksnya di sini adalah kayak misalnya jumlah total itu merupakan gabungan dari jumlah, berarti kita tidak bisa katakan bahwa intensitas itu gabungan dari frekuensi. Intensitas. Karena kita punya kata penghubungnya adalah mirip. Jadi, yang paling mendekati tidak mungkin hadiah pengabdian. Tidak mungkin. Jadi, penghargaan penghormatan. Nah, kalau di kunci jawaban di TPA Bappenasnya, itu jawabannya menunjukkan ke penghargaan dan penghormatan. Kayak penghargaan, penghormatan seperti itu. Gimana, Kak? Kalian? D sambil Belum dapat Kak ininya, karena kan memang kayak Kak Yuven bilang, ini tipis sekali ini untuk dilihat penjelasannya gitu. Apa iya. keterkaitannya itu agak susah sih kalau soal yang kayak gini. Jadi kita harus mencari kata penghubungnya ya, Kak. Iya benar, tapi Yang tadi saya coba juga pakai penghubung kayaknya nggak dapat juga, makanya nggak kayaknya dapat juga. intensitas berarti kan keseringan, jumlah keseharian. Kalau menurut saya tadi, kenapa saya jawab D. Mm-mm. Kemudian frekuensi itu eh, jumlah eh, karena tadi iniinnya ke oh ini frekuensi kayak obat gitu. Jadi sehari dia minumnya 3 kali kayak gitu. Jadi ke situ Mm-mm. sih ininya. Oke, kita dengar dulu ya Kak dari Kak Siti. Kak Siti ada jawab C. Gimana Kak? Ini Kalau saya semakin ini Kak, semakin different. intensitas itu kan dia eh, lebih ke berapa ininya Kak, apa namanya?
kekuatan gitu Kak. Terus kalau frekuensi dia lebih, misalnya frekuensi antara dari kulit sampai tembus misalnya ke jaringan ininya, misalnya jaraknya berapa kayak gitu Kak. Jadi kalau saya Hmm. pilihnya C, kalau dikaitkan dengan itu. Mm-mm. Jadi jauh sama jarak. Iya, jadi kalau di eh, referensi yang saya baca itu dia sebenarnya kalau kita mau lihat ini yang paling mendekati. Tapi karena kita menggunakan kata penghubung, kita harus mencari kata penghubung yang dapat mendapatkan jawaban yang tepat. Berarti coba kita pakai kata penghubung yang seperti yang tadi Kalia sampaikan. Kalau misalnya tadi Kalia sampaikan kalau misalnya mirip ya Kak. Kayak misalnya tadi Kalia sampaikan gimana Kak? Bedanya jumlah ke total. Oke. Jadi kalau kita gunakan kata mirip, intensitas mirip dengan frekuensi. Intensitas itu artinya kayak dia berulang, intensitasnya itu berulang. Frekuensi, frekuensi kayak misalnya gelombang suara lah. Frekuensinya tuh bisa saja naik turun seperti ini dan dia polanya berulang. Sebagaimana penghargaan itu mirip dengan kata penghormatan. Jadi di dalam kunci jawaban itu dia menunjukkan ke jawabannya yang B. Dan sebenarnya ketika saya cari lebih dalam, dia juga lebih ke sini, tapi yang di sini masih kurang penjelasannya untuk memenuhi yang pertanyaan yang ini. Seperti itu ya. Mungkin nanti kakak bisa uh, bantu untuk mencari jawabannya yang lebih pasti lagi ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya soal di TPA Bapenas itu kadang-kadang jawabannya mungkin karena penulisnya menulis soal yang terlalu banyak jadi dia oh ya kalian habis salah Eh, menulis soal yang terlalu banyak sehingga dia keliru menentukan jawabannya. Oke, kita lanjut lanjut saja ya. Ayo, kakak silakan bantu dijawab di kolom chat. Daku apa Kak? Dako Iya Kak, sebenarnya daku. ini adalah kalau kita mau lihat, oke kita sama-sama kerja ya. Oke, D ya Kak. kalian jawab D. Ada Iya. yang jawab D. Oke, kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah satu pola. Satu pola. Misalnya, kita tulis kuda. 1, 2, 3, 4. Lalu ketika kita eh, lihat lagi, kata kedua adalah daku. Daku itu sebenarnya adalah kebalikan 3 dan 4 dipindahkan ke depan, jadi da, 2 dan ini dipindahkan ke sini. Jadi daku, jadi kayak dia mengulangi gitu. Lalu untuk duka, duka ini kalau kita lihat dari sini kata kedua daku itu dia sebenarnya adalah kebalikan 3 dan 2 itu ditukar jadi duka. Nah, kita lihat pola yang sama untuk beberapa opsi. Coba kita lihat. Kaki dan kiki. Ini kan sudah menyalahi ya. Sebenarnya dia jadi kika. Sebenarnya dia jadi kika. Jadi kita coret. Lalu kepala papa ini juga sudah menyalahi. Jadi kita coret. Lalu kita lihat buka baki. Sebenarnya jadi kabu. Oke, kita coret. Lalu ada dada didi. Ini sebenarnya dia tetap dada. Tapi ini salah coret. Nah, kalau kita lihat di C, kakak, kita lihat nadi kita gunakan yang pola yang tadi. Di, ini dan ini dipindahkan ke depan, ini dipindahkan ke belakang. Berarti dia jadinya Dina. Lalu
2 dan 4 ditukar, jadi kita dapatnya Dani. Seperti itu. Kadang ada soal yang muncul juga seperti ini, tapi semoga nanti tidak muncul kalau di TBS LPDP. Nama orang ya Kak. Oke. Sebenarnya bisa saja kita pakai nama orang, tapi karena ini adalah satu pola Kak. Satu pola jadi kayak mereka cuma me- merangkai pola tersebut kalau eh, da apa kayak 3 dan 4 itu dipindahkan ke sini, dia jadi kata apa seperti itu Kak. Bisa dipahami Kakak? Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal penilaian logis. Ayo, kakak silakan dijawab di kolom chat. Semua mahasiswa memiliki buku kuliah. Sebagian peserta seminar itu adalah mahasiswa. Apa kesimpulannya? Boleh dibantu jawab, kakak? Sebagian peserta seminar memiliki buku kuliah, Kak. Yang B, apa salah? Sebagian peserta kuliah memiliki Peserta seminar. Yang B, Kak. peserta yang B, Kak. Jawabannya yang Yang B, Yap. Kak. Oh, D. Oke. Nah, ada lagi jawabannya, Kak? Kanulwisa, jawabnya C. Oke, kita punya jawabnya C dan D ya. Ada 2 kubu ini. Oke. Kak Novi jawabnya C. Oke. Nah, kakak biasanya kalau misalnya kita temukan soal seperti ini, kalau misalnya di premis keduanya dia menjawab ada kata sebagian, maka secara otomatis kita langsung coret setiap kata-kata yang punya kata semua. Kita coret opsi yang punya kata semua. Oke, kita coret. Karena apa? Karena biasanya satu kesimpulan itu dia merupakan lanjutan dari premis kedua. Jadi kita misalnya sebagian, maka jawabannya sebagian. Atau ada juga yang bilang uh, ada yang pakai narasinya beberapa, itu juga termasuk dalam sebagian. Jadi kalau misalnya ini tidak semua, berarti ini salah ya, karena ada kata semua. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya kalau saya temukan soal seperti itu, kembali lagi tadi seperti yang materi yang sudah saya sampaikan adalah saya pakai pola. Saya pakai pola. Jadi kayak misalnya, semua mahasiswa memiliki buku kuliah. Oke, ini kita semua mahasiswa. Semua mahasiswa memiliki buku kuliah. Dan ini adalah buku kuliah. Buku kuliah. Buku kuliah. Lalu di premis kedua dia bilang sebagian peserta seminar itu adalah mahasiswa. Sebagian. Karena ada kata peserta seminar berarti kita pisahkan setengah. Oke. Ini adalah sebagian. Sebagian peserta seminar. Nah, adalah mahasiswa. Nah, adalah mahasiswa ini adalah yang ini. Ini yang mahasiswa. Jadi, kalau misalnya kita mau tarik kesimpulannya kesimpulannya adalah gabungan dari ini, gabungan dari yang ini. Berarti kita bisa katakan bahwa semua yang tadi kita bilang peserta seminar, semua peserta peserta seminar memiliki buku. Berarti jawabannya yang tepat itu adalah C. Gimana? Kakak ada yang punya tanggapan lain? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ayo, kakak dibantu dijawab di kolom chat. Jika Didi terlihat kusam, maka dinding, mohon maaf. Jika dinding terlihat kusam,
maka dinding dicat kembali. Jika lantai terlihat kotor, maka lantai dibersihkan dengan kain pel. Dinding terlihat kusam atau lantai tidak dibersihkan dengan kain pel. Ayo, apa kesimpulannya? Ayo, kakak-kakak. Dibantu dijawab di kolom chat. Ingat kalau kita punya waktu 1,3 menit. Tapi karena masih latihan, berarti kita punya waktu 2 menit untuk menjawab soal. Nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa dengan soal pengarang verbal, pasti kita akan sampai bahkan kurang dari 1,3 menit. Kanovi sudah jawab D. Oke, kita punya jawaban D. Waduh, kalian jawabnya sampai F, Kak. F atau D ini, Kak? Kita ada jawab F, ada jawaban C. Sangat, kalian sudah pilih D. Kita jawabnya terlalu ini ya, masih masih apa? Kayak masih ada kubu-kubunya. Oh, typo, Kak. Siap kalian. Nah, kakak, kita sama-sama bahas ya soalnya. Jadi kita di sini kita perlu memperhatikan premis yang ada. Jadi kayak misalnya jika dinding terlihat kusam, maka dinding tidak dicat. Lalu jika lantai terlihat kotor, maka lantai dibersihkan dengan kain pel. Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaannya. Adalah kesimpulan sementaranya. Mohon maaf, kesimpulan sementaranya. Lalu kita lihat, ternyata kesimpulan sementaranya dinding terlihat kusam atau lantai tidak bersih. Nah, kalau seperti ini berarti kita coret. Kakak, kita coret untuk setiap premis 1 dan 2 yang punya kaitannya dengan punya kaitannya dengan dinding terlihat kusam. Oke, dinding terlihat kusam berarti kita coret dinding terlihat kusam. Lalu uh, atau lantai dibersihkan dengan kain pel. Oke, kita coret ya. Lantai dibersihkan dengan kain pel. Oke, jadi kita sekarang tuh punya dinding dicat kembali, lalu kita punya lantai terlihat kotor. Lantai tidak terlihat kotor. Nah, ini sebenarnya ini adalah premis. Legasi key. Legasi R. Legasi R. R ini yang legasi R. Oke. Sekarang karena kita sudah punya kesimpulan seperti itu, kakak ingat. Karena di sini dia punya kata atau. Jadi kita lihat nih, kita lihat opsi yang punya kata atau berarti itu kita masuk sebagai pilihan. Ada A, ada D, ada E. Oke, berarti yang BC kita coret ya, karena dia punya kata dan. Dan itu kayak misalnya dia satu bagian. Satu bagian. Sedangkan kan ini atau berarti dia punya dua bagian. Dua bagian. Jadi sekarang kita fokus. Oke, sekarang kita kembali ke kesimpulannya. Berarti kita lihat yang dindingnya dicat kembali. Lihat dinding terlihat tidak kusam. Dinding terlihat tidak kusam dicoret ya. Karena ini menyalahi premis yang ada. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa kita harus tetap pada premis yang ada. Yang ada. Lalu premis yang kedua adalah jika lantai terlihat kotor. Jika lantai terlihat kotor, maka dia bilang tidak dibersihkan dengan kain pel. Oke, karena ini legasi
Oke, jawaban ini bisa dipahami kakak-kakak? Kalau bisa dipahami silakan eh, kasih reaksinya kak. Bisa, siap. Jadi intinya adalah kita harus tetap pada premis yang disediakan dalam soal. Kita tidak boleh menarik kesimpulan di luar dari premis yang ada, karena itu bisa saja menyalahi aturan yang ada. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Boleh kakak-kakak dijawab. Oke, boleh dibantu jawab. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang berekor. Apakah kesimpulannya? Ya, oke. C bukan. Kaprili jawabnya C bukan. Oke, Kaprili jawabnya C ya. Kaprili boleh boleh kita tahu Kak, kenapa pilih C Kak? Kalian jawab B. Kaprili boleh disampaikan Kak, kenapa? Kalau Kak izin Kak, Ya Kak. karena kuda adalah makhluk hidup, binatang. Mm-mm, Jadi kan kalau di situ semua makhluk hidup akan mati. mm-mm. Nah, kuda kan adalah makhluk hidup, jadi kuda akan mati gitu Kak kalau aku mikirnya. Oke, berarti kalian berpikirnya kalau sebenarnya kalau kakak kita lihat pada soal seperti ini, jadi kita lihat makhluk hidup kita coret-coret karena ada sama. Berarti kita tinggal semua binatang akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Nah, kalau ada soal yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah, itu kembali lagi ada aturan penarikan kesimpulan yang tengah. Nanti kita bisa lihat ya. Mohon maaf saya kembali ke atas. Ini, ini ada aturan penarikan kesimpulan kakak. Kita lihat. Oh, saya tidak masukkan. Pokoknya nanti biasanya di dalam satu premis itu ada P, S, dan M. Dan T, mohon maaf, dan T. Nah, biasanya yang T ini adalah dia hadir hanya sebagai pengecoh. Jadi kita tidak memasukkan dia di dalam premis. Nah, kita kembali ke soal. Jadi, kalau misalnya di dalam soal muncul kayak ada yang tengah dan dia tidak ada kaitannya dengan premis sebelumnya, berarti itu kita katakan bahwa dia sebagai pengecoh. Jadi kita tidak perlu memperhatikan dia. Oke, lanjut. Kuda adalah binatang berekor. Oke, kita coret binatang-binatang. Sekarang kita tinggal punya premis yang mana, kakak? Kita tinggal punya premis akan mati, dan kita ada juga kuda. Kita tinggal lihat, ada opsinya, kuda tidak mungkin mati. Salah ya, dia menyalahi premis. Mohon maaf, dia menyalahi premis. Tidak semua binatang yang berekor mati. Salah ya, karena tadi dia bilang semua binatang, semua berarti tidak ada pengecualian, berarti salah. Nah, kuda ini dia sama ya kakak, dia sama kayak premis kita yang tersisa, akan mati dan kuda. Jadi kuda adalah mati. Ingat kembali kakak, tadi yang saya katakan bahwa setiap penarikan kesimpulan harus didahului dari premis terakhir. Ingat ya tadi yang saya katakan, kalau misalnya ada beberapa, berarti kita mulailah dengan jawaban yang beberapa. Kalau premis terakhirnya. Jadi kita mulailah dengan kata kuda. Berarti kuda akan mati. Oke. Kenapa tidak kuda bukan binatang? Karena menyalahi premis, tidak semua kuda mati. Salah ya. Nah, kalau kakak-kakak merasa kalau misalnya hal tersebut masih membingungkan, oke, kita punya konsep lain. Kita buat gambar. Misalnya semua binatang. Oke, di sini adalah hidup, makhluk hidup, makhluk hidup. Lalu di dalamnya adalah semua makhluk hidup akan mati.
Semua makhluk hidup akan mati. Ini akan mati. Lalu tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Memanjat. Oke, binatang berekor kan tadi dia sebenarnya masuk di dalam makhluk hidup, tapi karena tadi kita anggapnya dia adalah pengecoh, berarti kita masukkan saja. Oke. Kuda adalah binatang berekor. Kalau misalnya dia bilang ada tidak semua binatang, berarti kan ada binatang yang bisa panjat, ada yang tidak bisa panjat. Nah, kuda itu ada di dalam sini. Kuda adalah ekor. Binatang berekor. Binatang berekor kuda. Kuda. Jadi sekarang kita lihat. Berarti kuda adalah intinya. Jadi kalau bagian yang paling luar kita sudah selesaikan dan kita sudah coret yang tadi makhluk hidup karena ada kemiripan, berarti dia tersisa akan mati. Jadi kuda binatang yang akan mati seharusnya jawabannya seperti itu. Kakak bisa dipahami, Kak? Kak, izin tanya, Kak. Boleh kasih ting? Berarti Kak, tadi saya terkecoh di yang tidak semua binatang berekor. Jadi karena ada kata tidak, jadi saya bikin negatifkan dia, gitu Kak. Tapi jadi kita tidak usah apa namanya patokan ke yang ketiga itu ya Kak, yang tidak semua binatang berekor dapat memanjat itu. Iya, Kak. Nah, itu sebenarnya di dalam materi TPA Bappenas, tapi saya lupa masukkan ya, Kak. Itu ada aturan atau hukum-hukum, hukum-hukum penarikan kesimpulan. Nah, di dalam satu premis itu hendaknya dia punya ada uh, subjek, predikat, dan objek atau apa gimana. Nah, biasanya ada tengah. Nah, tengah itu, kalau misalnya tengah itu tidak ada kaitannya dengan uh, predikat dan juga objek, maka kita bisa sebut bahwa dia adalah pengecoh. Seperti itu, Kak. Pengecoh. Jadi karena ini tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Memanjat. Coba kita lihat. Di premis 1 dan 2 ada tidak, Kak, disebutkan bahwa ada berekor dan memanjat? Tidak ada Kak. Iya, tidak ada kan? Berarti dia sebenarnya hadir hanya sebagai pengecu. Jadi sebenarnya kalau mau dikerjakan secara cepat kita tidak perlu lihat dia. Kita langsung lihat pada premis yang ketiga. Kuda adalah binatang. Oke, kalau kuda adalah binatang dan seperti tadi Kak Kak Prilly. Iya, Kak Prilly jawab bahwa karena kuda adalah binatang dan kuda itu binatang itu pasti mati. Dan semua makhluk hidup pasti mati, berarti kita bisa simpulkan bahwa kuda akan mati. Seperti itu, Kak. Gimana, Kak, Kak? jadi cara ngebedainnya gimana ya kan tidak semua binatang berekor. Jadi patokan ke bawahnya juga kuda adalah binatang berekor. Jadi di atasnya ada berekor, di bawahnya berekor. Jadi tidak kepikiran untuk diabaikan gitu Kak. Iya. Nah, ini Kak, sebenarnya yang kata kuncinya adalah tidak semua. Karena premis 1 dan premis 2 itu sudah mengarah kepada semua. Saya lupa ya untuk ada penjelasannya. Ntar saya cari ya, Kak. Oke, nanti gimana ya? Oke Kak, bisa bisa kita lanjut dulu Kak. Nanti baru Boleh saya Kak, ya aja nanti Kak. ya nanti setelah ini saya kirim yang ada hukum-hukum penarikan kesimpulan Kak. Nanti dijelaskan kalau misalnya ini bisa saja kita katakan bahwa dia adalah pengecoh. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Ayo dibantu dijawab Kak. Nanti mungkin yang soal yang tadi saya kirimkan nih yang hukum penarikan kesimpulan di grup ya Kak. C lagi. Oke, kita punya jawaban C.
Oke. Oke, ini kayaknya ini yang paling paling mudah di antara soal-soal premis. Tapi kakak biasanya soal-soal TBS LPDP itu dia bisa saja naik satu tingkat. Dia tidak mungkin hanya sediain satu dua premis. Nanti dia bisa saja kayak premisnya seperti ini. Jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik. Oke. Semua polisi, kita langsung saja jawab ya, Kak. Oke, ini. Oh, Kak Aziza ada jawab A. Kita dengar dulu, Kak Aziza. Kenapa, Kak? Sampai memilih A. Kalau berkenan aktifin mikrofonnya, Kak. Sebetulnya saya juga baru bergabung ya, Kak. Oh, ya. Saya Ini memilih karena A karena di situnya kan ada keterangan semua polisi memakai seragam dan membawa pistol. Berarti kan nggak semuanya itu membawa pistol. Mm-mm. Oke, nggak semua ya. Nggak semua membawa pistol. Tapi kalau misalnya kita lihat di A, berarti secara otomatis dia menunjukkan semua kan, Kak? Oh iya benar Kak, benar. Berarti C. Iya, Berarti kalau yang A itu kan semua polisi berarti termasuk dannya itu kayak melanjutkan dari memakai seragam ya, Kak? iya, iya. Jadi gantinya ke A ya, Kak? Gantinya ke C ya, Kak? Iya, Kak, betul. Iya. Jadi kakak kembali lagi saya ingatkan. Biasanya eh, jawabannya itu selalu berpatokan pada premis yang kedua. Premis terakhir, mohon maaf, premis terakhir. Tadi itu dia premis ketiga, keempat, dan kedua, itu kita harus perhatikan dari situ. Nah, ada polisi, biasanya premis kedua itu dia, kalau misalnya dia menunjukkan semua, ya berarti kita harus langsung lihat di opsinya itu yang menunjukkan semua, tidak mungkin sebagian. Lalu kalau misalnya dia menuliskan beberapa polisi, berarti kita langsung lihat, oke, ada opsi yang menunjukkan beberapa. Kalau misalnya semua langsung saja kita coret, coret, coret. Itu biar cepat. Nah, karena di sini dia bilang ada, berarti kita langsung lihat ada. Namun, ada beberapa kasus yang kita harus memperhatikan juga kayak ini, kayak tidak ada. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, coba kita sama-sama gambar ya, Kak. Semua polisi memakai seragam, semua polisi pakai seragam. Oke, ini aduh, pakai seragam, ini pakai seragam. Ada polisi yang membawa pistol. Ada polisi, oke. Polisi. Ada polisi yang membawa pistol. Ada posisi berarti kalau ada kakak ingat bahwa itu menunjukkan kata sebagian. Sebagian atau beberapa. Beberapa. Berarti bisa saja ada yang bawa pistol, ada yang tidak bawa pistol. Oke, kita lanjut ya. Tadi nanti biasanya tuh kesimpulannya yang bagian ini ya Kak, yang terarsip. Terarsir, mohon maaf, terarsir. Jadi kita bisa katakan bahwa ada polisi yang pakai pakai seragam, seragam dan membawa pistol. Atau kalau misalnya di dalam opsinya tidak ada kalimat seperti ini, tapi dia menunjukkan ada polisi yang memakai seragam, seragam tapi tidak membawa pistol, itu bisa saja jawabannya. Ada berapa? Sebenarnya yang E itu bisa masuk, tapi karena E itu dia ada kata semua, berarti kita tidak bisa masukkan karena kita kembali lagi kita berpatokan pada premis terakhir yaitu ada. Seperti itu ya Kak? Bisa dipahami Kakak? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ayo, bisa dibantu jawab Kak? Penumpang Sriwijaya masuk dari Terminal 1B, Bandara Soekarno-Hatta. Mahasiswa UI masuk dari Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta. Apa jawabannya yang tepat? Oke, Kak Novi jawab D. Oke, langsung saja ya. Kita coba
menerjemahkan soal seperti ini, soal ini ke dalam bentuk gambar. Bentuk gambar. Oke, kita lihat. Penumpang Sriwijaya. Sriwijaya itu naik pesawatnya dari Terminal B. Terminal 1B. Sedangkan mahasiswa UI, mahasiswa UI sebenarnya dia tidak masuk ke dalam sini. Jadi kita bisa gambar di gambar yang berbeda, yaitu ini mahasiswa UI. Dia masuk lewat terminal 2B. Nah, kalau seperti ini, apakah dia merupakan penumpang Sriwijaya? Karena tadi kan persyaratannya adalah penumpang Sriwijaya harus masuk dari pintu 1B. Jadi kita bisa simpulkan bahwa D ya, bukan penumpang Sriwijaya, mahasiswa UI bukan penumpang Sriwijaya. Kenapa tidak mahasiswa UI naik maskapai lain? Di dalam premis tidak disebutkan bahwa maskapai lain. Hanya penumpang Sriwijaya yang masuk dari Terminal 1B Soekarno-Hatta. Tidak ya. Tidak ada mahasiswa UI yang masuk dari Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya ini juga masuk. Tapi di dalam premis tidak disebutkan. Bukan penumpang Sriwijaya. Karena tadi syarat untuk menjadi penumpang Sriwijaya adalah masuk lewat pintu 1B. Sebagian penumpang Sriwijaya masuk dari terminal ini tidak. Gimana kakak bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Rafa tidak melakukan pembedaan atau Arif melakukan operasi. Arif melakukan operasi sehingga Arif lupa makan siang. Gimana jawabannya, Kak? Kak Budi ini tinggal 30 menit lagi ya, Kak? Atau udah lewat? Halo Kak, Iya, ya. 10 menit lagi ya. Oh ya. Ayo, Kakak. Oke, kita sama-sama ya, langsung menjawab. Rafa tidak melakukan pembedaan atau Arif melakukan operasi ini. Premis yang kedua adalah Arif melakukan operasi. Kalau kita temukan kata yang sama, kakak, kembali lagi kita lakukan eliminasi. Coret-coret. Jadi sekarang kita tinggal Rafa tidak melakukan pembedaan sehingga Arif lupa makan siang. Jadi kita langsung lihat di dalam opsinya. Arif melakukan pembedaan atau Rafa lupa makan siang. Arif tidak melakukan pembedaan. Oke, ini salah ya. Karena dia di dalam sini menunjukkan premis untuk Rafa. Rafa melakukan pembedaan sehingga Arif lupa makan siang. Ini bisa masuk. Jika Arif, oke, jawabannya yang B. Oh, Kanafi jawab D. Rafa melakukan pembedaan. Iya, bisa saja Rafa melakukan pembedaan, tapi kakak tidak menyisipkan ada kesisaan premis yaitu Arif lupa makan siang. Gimana Kanafi? Halo, Kanafi? Oh, oke, Kak. Ya, iya, siap. Kita lanjut. Mungkin ini soal. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Ini. Jika ada pesta laut tahunan, maka Pantai Pagatan banyak dikunjungi wisatawan. Jika ada deburan ombak yang cantik, maka Pantai Pagatan terlihat indah. Ada pesta laut tahunan atau ada debutan ombak yang cantik. Ingat, ini adalah patokan soalnya. Yuk, dijawab kakak-kakak. Kembali lagi kita ingat kalau misalnya ada kata yang sama berarti kita eliminasi. Oke, kita lanjut ya karena mengingat waktu. Ada pesta lautan tahunan berarti ini kita coret. Ada pesta lautan tahunan kita coret.
Lalu deburan ombak yang cantik, kita coret, kita coret. Lalu ingat ada kata atau ya. Oke, kita lihat. Jadi sekarang kita punya Pantai Pangatan yang dikunjungi wisatawan. Pantai Pangatan terlihat indah. Kita lihat di opsinya, tidak ada pesta tahunan. Oke, ini salah ya. Tidak ada pesta tahunan dan ada deburan ombak yang cantik. Salah. Ada deburan ombak yang cantik membuat Pantai Pangatan yang dikunjungi wisatawan. Ini bisa saja masuk Pantai Pangatan yang banyak dikunjungi atau Pantai Pangatan terlihat indah. Tidak ada kata yang menunjukkan bahwa banyak ya, Kak. Oke, jawabannya yang C. Oke, Kak Siti jawabnya C. Ini masih ada yang jawabnya ini. Di mana? Mohon maaf. Jawabannya yang tadi Kalia jawabnya D. Boleh Kak? Kalia atau Kak Nurwisa? Boleh bantu dijawab Kak? Atau Kak Novi? Boleh Kak? Kenapa alasannya pilih D? Iya, Kak. Itu pada baris kedua, di situ sudah dijelaskan bahwa Pantai Pagatan banyak dikunjungi wisatawan. Di Oh mana iya. pada jawaban bagian D itu selaras dengan baris kedua, Kak. Iya, siap. Berarti jawabannya yang D. Mohon maaf. Ternyata di sini ada kata banyak. Siap. Oke, Kak Siti gimana Kak? Kenapa pilih yang jawabannya C Kak? Ada deburan ombak yang cantik membuat pantai Pangatan. Ini sebenarnya agak tricky ya jawabannya 11-12. Jadi Patokan yang terakhir, Kak. patokan yang terakhir ada deburan ombak. Iya, sebenarnya ada deburan ombak yang cantik itu kan tadi sudah sama Kak. Jadi kita sudah coret. Oh Jadi iya, Kak, iya. Bener, Kak, sekarang bener, Kak. iya, sekarang kita tinggal memiliki pantai Pagatan banyak dikunjungi wisatawan atau pantai Pagatan terlihat indah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah koreksi. 5 menit lagi. Oke. Nah, ini kita punya tipe soal yang terakhir adalah penelitian analitis. Boleh kakak dibantu jawab? Ini soal yang paling panjang kalau di dalam penelaran verbal dan kita butuh beberapa menit. Kak, ada cara simpelnya nggak? Ada, Kak? Ada. Nah, Mengingat waktunya, Kak, udah. mm-mm. Tapi Nah, nggak keburu penjelasannya. mm-mm. Nah, biasanya kami seperti ini. Kita kalau temukan soal panjang seperti ini, langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan aturan di atas, tentukan urutan prestasi dari awal hingga akhir. Ingat, awal, akhir. Langsung saja kita baca aturan yang dia sediakan. Charles tidak diperkenankan tampil di tengah-tengah, melainkan hanya pada akhir sesi. Oke, kita lihat ya, Charles harus pada akhir sesi. Akhir sesi berarti dia harus di akhir. Oke, kita eliminasi. Jadi kita tinggal punya opsi B dan C. Ya, kita tinggal punya opsi B dan C. Lalu sekarang kita lihat. Baktiar harus tampil lebih dahulu daripada Charles. Baktiar harus tampil lebih dahulu dari Charles. Kita lihat. Baktiar, Charles. Oke, masih bisa. Danang harus tampil setelah Anwar, tetapi tidak boleh langsung sebelum Charles. Tidak boleh langsung Danang. Ini kan tidak boleh langsung Danang harus tampil setelah Anwar. Danang harus tampil setelah Anwar. Oke. Tetapi tidak boleh langsung sebelum Charles. Langsung sebelum Charles berarti uh, uh, Danang tidak boleh mendahului Charles lah istilahnya seperti. Oke. Kita lihat ini masih masuk ya. Lalu Fahrial harus tampil lebih dahulu daripada Danang. Fahrial harus tampil lebih dahulu daripada Danang, namun ia tidak boleh
menutup sesi sebelum endang. Sebelum endang, oke. Oke, jadi di sini karena Fahrial harus tampil lebih dahulu daripada Danang. Fahrial harus tampil dari Danang, dan Fahrial ini kita lihat Danang lebih tampil. Jadi kita sudah punya jawaban yang tepat adalah B. Mohon maaf masih sedikit panjang, tapi ini kita harus apa ya, terbiasa. Kalau misalnya soal-soal seperti ini. Bisa dipahami, Kak? Oh, 2 menit lagi. Aduh, ini sebenarnya masih tersisa 6 soal. Oke, kita lanjut satu soal terakhir. Boleh dibantu dijawab kakak. Kembali lagi kalau kita baca soal pengeluaran analitis, langsung saja kita baca pada soalnya. Karena biasanya pada soal kadang-kadang dia tunjukkan keterangan yang lebih jelas. Oke, langsung ya kita sama-sama bahas. Jika Andi ingin mengambil psikologi, maka kuliah yang dapat diambil adalah, oke, Andi ambil psikologi. Oke, kita lihat keterangannya. Ekonomi dan hukum hanya boleh dipilih salah satu. Ekonomi tidak boleh sama-sama dengan hukum. Mahasiswa yang mengambil akuntansi harus mengambil manajemen. Akuntansi harus sama dengan manajemen. Mahasiswa yang mengambil komunikasi tidak boleh mengambil psikologi. Oke, berarti karena dia ambil ini berarti tidak boleh ada psikologi. Komunikasi. Psikologi tidak boleh sama dengan komunikasi. Lalu agama itu wajib. Agama itu wajib. Lalu sekarang kita lihat ke opsinya. Karena dia ambil psikologi, agama itu wajib, agama harus ada, semuanya ada agama. Oke, kita lihat lagi. Akuntansi harus sama dengan manajemen. Akuntansi sama dengan manajemen, ekonomi, komunikasi. Komunikasi, karena tadi dia ambil psikologi, berarti komunikasi nggak boleh. Berarti ini coret. Akuntansi ini tidak ada manajemen, kita coret. Komunikasi tidak boleh. Hukum tidak boleh sama-sama dengan ekonomi, kita coret. Berarti kita punya jawaban yang tepat adalah yang A. Oh iya, selesai Kak. Oke, selesai. Nanti mungkin saya kirim soal ini ke grup biar kakak-kakak bisa mengerjakannya, terlatih mengerjakan. Terima kasih Kak Budi. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Kak Budi. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk malam hari ini teman-teman. Wah, sudah panjang lebar sekali dijelaskan sama Kak Event tadi. Gimana respon teman-teman? Bisa klik di kolom chat. Gimana nih kesannya saat pelatihan mentoring penalaran verbal dari Kak Event? Coba kasih respon di kolom chat. Mantap banget. Siap, paham banget, Kak. Pusing dikit nggak ngaruh. Makasih, Kak Yuven. Keren. Jelas, Kak. Makasih, Kak. Dari Kak Amel. Mantap, Kak, triknya. Nah, ya, ini sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Kak Yuven. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat referensi baru, ya. Kemudian dapat pemahaman baru seputar penalaran verbal, ya. Ini udah maksimal ya Kak Yuven ya dijelaskan tadi. Iya, cuman ada beberapa soal yang tadi kita mungkin sama-sama masih ragu, nanti mungkin saya lemparkan ke grup biar kita Ya, sama-sama diskusi Kak. siap Kak Yuven. Silogismenya kakak yang oleng kata Kak Lia. Iya, Seru tapi pusing tapi seru. Wah, gimana tuh Kak Prilly? Seru tapi pusing tapi seru gitu. Analisis kayaknya yang paling seru. Wih, ini sudah ada bayang-bayang berarti teman-teman semua kira-kira dari 23 soal ya kalau nggak salah Kak Yuven ya. iya, untuk Ya, dari verbal 23 soal itu kira-kira teman-teman bisa jawab berapa? Ya, berapa persen teman-teman bisa menguasai untuk penalaran verbal nih? Coba bisa klik di kolom chat. harapanku 100% Kak ya. Ya, harapannya sih 100% Kak Yoven. Karena ini hanya mengandalkan logika kita, jadi kita harus Betul.
Jadi harus maksimal di penalaran verbal ya, Kak Yuven. Iya. Kalau misalnya 23 soal kita benar semua, karena kan satu soal skornya 5 kan Kak Budi? Betul, betul Kak. Jadi kita bisa dapat berapa ya? Sekitar 15, 115. Skor ya. 115 skor kalau benar semua. Iya. Wih, udah banyak itu ya Iya, skornya. Makanya teman-teman harusnya ya bisa lah. Minimal 70% gitu dapatnya gitu kan. iya. Apalagi bisa 100%. Karena main logika kadang-kadang terdistraksi ke dunia nyata. Wih, Nah, kalau seperti itu Kak, kuncinya adalah kita banyak familiar dengan soal-soal logis Kak. Verbal, mohon maaf. Verbal. Nanti ya mungkin saya kirim ke Kak Budi ya Kak, siap-siap kumpulin kayak soal-soal. siap kayak Yuvel. Nanti saya upload di link Drive grup Siap. di deskripsi, teman-teman bisa unduh nanti. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini, atau mungkin ada penyampaian dari Kak Yuven untuk penutup, Iya, mungkin tips and trick mungkin teman-teman. iya. Kalau mungkin tips dari saya adalah banyak latihan soal. Kalau misalnya orang-orang ada pepatah yang tadi saya sempat sebutkan bahwa kita bisa karena kita terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Dan saya berhasil membuktikan karena seingat saya waktu itu kalau di daerah afirmasi kita skornya 90 waktu itu angkatan saya. 90, jadi waktu itu saya pasang target adalah saya harus bisa mencapai 100. Mencapai 100 skor. Dan pada saat itu, kalau tidak salah saya benar 135. Dan waktu kalau kita selesai ujian kan biasanya langsung lembarnya keluar kan Kak Budi? Betul, betul, betul Kak Ya, Yuven. lembarnya keluar. Dan saya lihat bahwa penalaran verbal saya itu benar semua Kak. Wih, Iya, mantap. dan itu benar-benar sangat membantu saya Kak. Karena mohon maaf, ini di kualitatif saya cuma benar sekitar 3 atau 4. Kuanti. Kuanti, mohon maaf, Ya, Kuanti. Karena itu sebenarnya saya bisa menghitung, tapi karena hitungnya nggak secepat orang-orang matematika atau orang-orang gimana gitu. Jadi betul. saya iya lamanya di situ. Jadi saya pikir gimana ya saya bisa lolos LPDP, TBS. Ya sudah saya kuatkan di penalaran verbal. Jadi waktu itu sempat saya buat kayak jadwal dalam seminggu Kak Budi, Ya, jadwal dalam seminggu. Jadi hari Senin jam begini sampai segini saya belajarnya tentang penalaran verbal. Nanti hari Selasa saya belajarnya kualitatif 5 soal. Dan setiap hari itu saya belajarnya 5 sampai 10 soal, Kak. Dengan soal yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, iya, mungkin yang jadi tantangan saya waktu itu saya juga bekerja, Kak. Jadi membagi waktu itu sangat sulit, Kak. Apalagi waktu tahun 2023 itu perguruan tinggi tempat saya bekerja itu lagi persiapan akreditas, jadi saya yang bertanggung jawab untuk mengelola data-data di sana. Jadi itu sangat berat karena jadi waktu saya belajar itu hanya jam 6 pagi, jam 12 siang istirahat, dan jam 8 malam atau jam 10 malam pulang itu waktu saya belajar. Jadi itu tantangan saya. Nah, seperti itu adalah kuncinya kita manage waktu dengan baik, kita tentukan waktu-waktu untuk belajar karena sekarang ini masih kurang lebih 1 bulan ya Kak untuk persiapan TBS. Jadi saya harap seperti itu Kak. betul, betul. Baik. Itu ya tips and trick dari Kak Yuven ya. Jadi kalau merasa diri kekurangan di penalaran kuantitatif, jadi bisa dimaksimalkan di penalaran verbal atau Verbal. pecahan masalah. Gitu ya Kak Yuven ya. Iya, Nah, sama seperti saya juga waktu itu sekedar share sedikit. Jadi saya juga waktu itu seperti itu Kak Yuven. Karena background kita bukan dari matematika. matematika ya. Iya. Jadi bukan dari IPA, jadi kita bisa maksimalkan di penalaran verbal. Nah, Mm-mm. jadi Nah, itu ya saran dan triks dari Kak Ivan. Ada lagi Kak Ivan? nah Kak Budi biasanya soal-soal pemecahan masalah itu cukup panjang Kak. Yes, betul. Itu memakan waktu terlalu lama Iya. untuk baca.
meskipun dia cuma 12 soal, tapi itu sangat-sangat lama. 12 Yes. soal dan itu sangat panjang. Jadi waktu itu karena waktu sudah mau habis untuk waktu yang mereka sediakan 20 menit, karena panjang dan menurut saya rumit, jadi waktu itu dari 12 saya hanya benar 2 atau 3. Seperti itu, Kak. Hmm. Jadi benar-benar hanya ketolong di penelaran verbal. Bal. Nah, ini motivasi nih buat teman-teman. Jadi nggak harus benar-benar menguasai semua ya, Kak Iya, Yupen. karena dia sistemnya bukan kayak CPNS, Kak. Dia Yes. sistemnya bukan kayak CPNS yang dimana kalau kita salah, skor kita diturunkan. Tidak. Kalau TBS Ya. adalah ketika kita salah, kita dapat 0, kita Yes. benar, kita dapat 5. Intinya jangan sampai ada jawaban yang kosong. Iya, Ya, jawab aja. jawab aja. Kalau misalnya masih ragu-ragu, jawab aja jawab yang itu. Siapa tahu yang ragu-ragu itu benar. Ya, apa kata-katanya tadi Kakak Yupen? Jangan fokus ke hal yang tidak mungkin, tapi fokus ke hal yang mungkin. Oke, saya tambahkan ini kata-katanya. Nah, kata-kata dari saya buat teman-teman semua, ya mungkin bisa dicatat ya. Gagal mempersiapkan itu sama halnya dengan mempersiapkan kegagalan. Ya, Hmm. jadi buat teman-teman, siapkan sebaik mungkin persiapan untuk TBS, ya, terutama yang akan dapat jadwal lebih awal nih Kak Yuven ya. Ini kayaknya lebih berat nih. Jadi harus maksimal sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita siapkan kegagalan kita sendiri gitu ya, Kak Yuven ya. Harus maksimal teman-teman, ya. Jadi Dan Luiza, harus sebaik mungkin. Seperti itu. Oke, ada lagi Kak Yuven? Kalau kalau tidak ada atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih sebelum kita tutup, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada ya? Oke. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa on cam. Ya, kita dokumentasi dulu ya, Kak Yuven ya. siap Kak Budi. Oke, silakan boleh teman-teman untuk open cam. Ya, gunakan virtual background-nya, kita dokumentasi. Oke, yang tidak bisa pakai VB nggak apa-apa. VB. Oke, silakan teman-teman. Jadi Kak Yuven tetap membersamai di grup ya, Kak ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan Iya, atau apa, silakan sampaikan. siap Kak. Aduh ini. Oke, silakan teman-teman. Ya, baru Kak Lia nih. Kak Lia, Kak Amel yang open cam. Teman-teman yang lain nggak bisa. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Oke, hitung ya. Kak Ivan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti pose. 1, 2, 3. Oke, siap. Baik, itulah teman-teman ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sebagai modal dalam persiapan. Jadi sudah ada bayang-bayang panjang lebar dijelaskan sama Kak Yuven. Terima kasih banyak Kak Yuven sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini membersamai teman-teman di kelas intensif tes bakat skolastik topik penalaran verbal. Ya, jadi teman-teman silakan kalau mau diskusi tentang penalaran verbal sampaikan di grup. Insya Allah saya, Kakak Yuven, bisa membersamai teman-teman di grup. Oke, mungkin sebelum kita tutup, teman-teman, saya sampaikan ya, di grup nanti saya akan kirimkan record untuk malam hari ini. Silakan